Scopus ya kalau bisa nggih. Baik. Kalau kita ingin tembus Scopus nggih, kalau bisa kan memang referensinya kalau bisa dari Scopus juga kan gitu, Ibu. Kita ingin tembus Scopus tapi malah apa referensinya dari Sinta atau bahkan dari artikel yang tidak dipublikasikan kan malah itu dipertanyakan. Kita niat tembus Scopus atau tidak kan gitu. Kalau dengan paper kita referensi-referensi isinya Scopus ya sudah, jurnal-jurnal Scopus itu juga pasti akan tertarik kan gitu Bapak Ibu semuanya. Itu. Jadi tadi saya menggunakan scopus.com yang berlisensi nggih Bapak Ibu semuanya. Itu. Jadi kita memang bisa langsung menggunakan scopus.com ini gitu. Langsung saja ketikkan kata kuncinya Bapak Ibu semuanya. Mungkin sambil menunggu Bu Rita mungkin kata kuncinya apa Ibu? Keywordnya yang digunakan apa yang digunakan dalam papernya mungkin atau dalam risetnya mungkin. Model STEM, Dek. Model Stein, nggih, STEM, iya. Sebentar, mohon maaf, kayak istilah ini mungkin sudah sering, tapi saya biar lebih Stein. STEM, STEM, Science, Technology, ST, Engineering, Mathematics. STEM, Dek. STIN, STEM. SE, STEM. EM, STEM. Oh, Iya, STEM, oke. iya, Oh, STEM, iya, oke, iya. baik, oke, baik. Mohon maaf. Oke, nah di sini STEM, oke. Nah ini mungkin kalau modelnya STEM seperti ini kita harus cek dulu Ibu, apakah dia populer di Scopus atau enggak, kan gitu. Coba saya copy dulu STEM di sini. Oke, saya copy dulu STEM, nggih. Nah, di situ bisa langsung kita search saja. Kalau itu istilahnya populer di Scopus itu pasti banyak digunakan. Gitu. Tapi kalau Scopusnya oke, mohon maaf ini saya coba ulangi dulu. Oke, saya coba ulangi dulu yang Scopus. Scopus.com. Sebentar. Oke, coba saya buka dulu. Oke, nah ini dia. Saya search ulang. Tadi STEM, ya, baik. STEM. STEM. Nah, ini dia. STEM. Ini ditemukan sejumlah 1 juta. Oke. Ini ternyata sangat populer, Ibu. Sangat populer. Dan ini banyak sekali di Scopus. Ada 1.100.000 dokumen, Ibu. Banyak sekali ternyata. Mungkin STEM-nya mengarah kemana, Ibu? Mungkin? Untuk pendidikan dasar, primary school, Dek. Primary school, oke. Ya. Namakan primary school. Coba primary school. Saya coba sempitkan dulu. Primary school. Oke. Sempitkan. 1 juta terus hanya 3.000. Wah, ini sudah sempit ini. Sudah mulai kelihatan ini STEM-nya. Gitu. Ada lagi, Bu, mungkin. Biar lebih sempit lagi. Biar lebih sempit. Dari 3.000 mungkin jadi ratusan. Apalagi, Bu? Terkait STEM. Heritage, Dek. Heritage. Heritage. Oh, Iya. bangunannya? Culture ya, budaya lokal ya. Oh, culture. Oke. Local wisdom atau culture enaknya? Ya, local wisdomnya. Local wisdom. Coba kita cek. Local wisdom. Coba apakah dia menyempit? Karena ini patah sekali. Yang education terus langsung ke... Oke, nah ini Bu, tinggal 11 dokumen nih Bu di sini. Ya, Gitu, ya. tinggal 11 dokumen. Berarti memang masih ada, cuma kita belum sempitkan ini Bu. Kita belum sempitkan ke tahunnya. Jadi kan kita bisa pilih tahun 2020 sampai tahun 2024 kan gitu. Terus tipe dari dokumennya kita pilih yang artikel saja kan gitu di sini. Karena kebetulan hanya artikel, oke. Terus oke. Ini mungkin nanti keywordnya namanya STEM education ya Bu ya. STEM Iya, education di iya, sini. iya, betul, Dek. Iya, Iya, betul. STEM education gitu. Dan nanti jangan hanya dituliskan STEM tapi STEM education. Nah, ini dia. Jadi untuk Oke. itu kita harus pastikan keyword apa yang populer gitu. Terus kita pilih jurnal dan English. Sudah limit tuh. Dari 11 hanya tersisa berapa ini? Ada 9. Nah, ini dia. Ini 9. Kalau hanya 9, 10, ambil semuanya saja. Kita pilih all.
Mungkin kalau Ibu ingin membaca sekilas pun boleh, silahkan di sini. Ini kan akan muncul abstraknya di bawah, gitu kan. Nah, ini biasanya nanti akan muncul kuning-kuningnya. Cuma terkadang Scopus yang yang berlisensi, yang Scopus.com ini kadang-kadang karena dia masih beta, nggih. Di sini kan beta jalannya. Jadi ada beberapa fitur yang memang terkadang dia tidak harus di-refresh gitu. Nah, ini dia. Ada kuning-kuning ya, Bu. Ada stem di sini, ada stem lagi tentang primary school. Nah, ini kan ada stem primary school. Ya sudah, pasti referensi ini terkait dengan hal itu, kan gitu. Udah, kalau seperti ini tinggal ambil semuanya saja. Itu kan baru berapa keyword tadi, Bu? Baru 3, nggih. Gitu. Nanti mau yang lain bisa dicari yang lain. Di all saja, klik download. Nah, kita klik download, baru kita dapatkan referensinya. Nah, itu 1. Terus 2. Nah, kan ini referensi yang ingin kita gunakan dalam tulisan kita. Itu. Begitu, Ibu? Jadi Ya, memang ini terima sangat kasih, Dek. memudahkan. Oke, baik. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kebetulan tadi sedikit ada kesalahan teknis di sini, kami mohon maaf sekali. Saya sedikit melanjutkan tadi Bapak Ibu. Terakhir, kalau sudah Bapak Ibu buat sebuah referensi, kan kita tentukan dengan rumahnya atau jurnal tujuan dari paper kita. Tadi kebetulan jurnal tujuan yang saya pilih itu mempunyai template, contohnya di sini. Adanya template format tulisan dalam papernya. Gitu. Jadi paper yang mau submit di sini harus mengikuti format ini. 2 kolom dan fontnya adalah Times New Roman dan seterusnya. Caranya juga sangat mudah. Sangat mudah. Nggak perlu makan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, nggak perlu. Kita cukup waktu 5-10 menit saja. Kita gunakan yang namanya format painter. Di pojok sebelah kiri atas, di bagian home, itu ada yang bericon kuas yang bertuliskan format painter. Gitu. Contohnya, format painter, kenapa saya sebut kuas di situ? Karena memang cara kerjanya mirip sama kuas. Kalau kita ibaratkan sebuah kuas, berarti kita perlu ada catnya, kan gitu. Coba, saya coba kopikan judul dulu. Kita copy judul di sini. Copy, pindahkan di format template-nya seperti ini. Ini kan judulnya masih sangat berantakan dan tidak sesuai dengan format dari jurnal, kan gitu. Format jurnal itu Times New Roman dan ukurannya adalah 20. Kan bisa dilihat sebelah kiri. Times New Roman dan dia ukurannya 20. Tulisan kita itu berformatkan Arial tapi fontnya ukuran 18. Kan tidak sesuai, Pak Ibu. Nggak perlu khawatir, nggak perlu manual harus ganti format, ganti template, nggak usah. Main sapu saja. Bisa diklik format dari template-nya, tidak perlu diblok seperti ini, nggak perlu diblok. Diklik saja, nanti langsung klik format painter, lalu kita sapu. Nah, ini dia. Sapu seperti ini, kalimat yang ingin kita ubah. Nanti biasanya kalau kita sudah arahkan dia ke kalimat, akan bericon sapu seperti itu. Tinggal kita lepas, sudah sesuai. Formatnya, tulisannya, ukurannya sudah sama. Gitu. Jadi enak. Gitu. Tinggal nggak perlu repot-repot. Sama. Isi dalam paper pun sama. Yang ini tinggal hapus saja. Hapus. Ini juga kita rapikan sedikit. Oke. Isi dari paper gimana, Mas? Sama, Bapak Ibu semuanya. Sama. Coba. Tulisan tadi. Ini saya blok ya. Saya blok seperti ini. Oke, saya blok dulu kalimatnya. Oke, saya blok. Lalu saya pindahkan ke template formatnya di sini. Ini kan sangat berbeda, nggih. Bisa. Ini mungkin yang Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing kan bisa lihat perbedaannya sangat jelas. Ini Times New Roman, yang atas Times New Roman, yang bawah pakainya Calibri kan gitu. Jadi perbedaan fontnya saja sudah drastis berbeda. Tinggal kita sesuaikan. Tinggal ambil klik formatnya dari jurnal, pilih format painter sebelah kiri di atas. Kalau sudah aktif, saat kita arahkan ke kalimat akan berubah menjadi kuas. Tinggal kita sapu saja. Oh, mohon maaf, sebentar. Saya ulang dulu. Klik dulu format pointernya.
pilih dulu format dari kalimat template, lalu pilih format painter, lalu kita sapu kalimat. Seperti ini, lepas. Sudah sesuai, sudah sama, bahkan jarak spasi atau jarak paragraf itu juga sama, Bapak Ibu. Tinggal kita hapus yang di atas. Gitu. Jadi untuk merubah kalimat atau mungkin tulisan sesuai dengan template jurnalnya, nggak usah repot, nggak usah pusing, cepat, tepat, gitu. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Terakhir, itu biasanya kami menggunakan namanya Grammarly untuk memperhalus tulisan bahasa Inggris kita. Gitu. Contohnya apa? Ini. Kalimat ini terlalu panjang dan susah dipahami. Langsung dibenarkan, klik, selesai. Gitu. Jadi kalimat-kalimat bahasa Inggris yang mungkin kurang tepat ini contohnya, ini kan terlalu panjang jadi sebuah kalimat. Ganti aja jadi sebuah kalimat terlalu panjang, dibuat jadi 2 kalimat. Klik aja, gitu, benar sendiri. Masalah koma, Mas, itu kurang koma, Mas. Ya sudah, kasih koma ini. Klik, ada komanya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi masalah bahasa itu nggak perlu pusing, nggak perlu repot di sini. Tinggal alat yang kita gunakan untuk membenarkan bahasanya. Gitu. Begitu, Bapak Ibu semuanya, itu sedikit bagaimana kita menulis paper. Jadi 10 hal tadi sedikit terpotong dengan kesalahan teknis kami, mohon maaf sekali, tapi intinya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat saya mendemokan membuat paper 2 jam, nanti nggak paham. Ini maksudnya apa Mas? Ini nggak paham. Tapi mungkin dengan sedikit kami jelaskan di sini, untuk sedikit memberi gambaran. Minimal internal block yang Bapak Ibu rasakan selama ini, menulis paper itu harus minimal S3, harus yang bahasa Inggrisnya bagus, runtuh. Itu yang kami ingin. Rumah Scopus itu memang punya visi seperti itu. Merubah apa ya, bahasanya itu meruntuhkan internal block dari akademisi ini gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu sedikit bagaimana kita mempraktekkan membuat paper selama 2 jam. Jadi kalau mau sebenarnya sampai malam kalau mau, cuma takutnya ini yang dari timur sudah jam 12 malam di sini. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Mas Rian. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Semoga sedikit keterampilan yang kami berikan bermanfaat. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rian, saya kembalikan. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Mas Ivan. Oke, Sama-sama, Mas. kita lanjutkan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo dan Mas Novan atas materi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi semangat tambahan untuk Bapak Ibu untuk bisa secepatnya lolos Scopus. Mohon maaf atas karena keterbatasan waktu, kita belum bisa membuat sesi tanya jawab atau lebih lama. Namun tidak perlu khawatir. Eh, Untuk setiap hari Kamis pukul 15.30 WIB akan diadakan webinar sharing session yang dimana khusus untuk tanya jawab bersama dengan member Rumah Scopus lainnya. Materi yang Pak Jo dan Mas Novan sampaikan tadi hanyalah ilmu dasar dan poin-poin penting untuk menaklukkan Scopus. Namun untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi lengkap dan mendalam dari Pak Jo hingga tahap submit paper yang siap terindeks di jurnal Scopus, kami menyediakan program lanjutan untuk Bapak Ibu semuanya. Di kelas lanjutan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan intensif, panduan langkah demi langkah, dan strategi praktis langsung dari Pak Jo dan trainer dari Rumah Scopus. Sudah banyak member Rumah Scopus yang berhasil lolos dalam waktu 6 bulan saja, bahkan kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Saya jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Untuk program yang pertama di sini ada namanya program camp yang berlangsung selama 3 hari dan didampingi langsung secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper ke
Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, e-materai, cek plagiasi, sertifikat, penginapan khusus di Jogja, dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Dengan hanya membawa hasil riset dan laptop, dalam 3 hari Bapak dan Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal satu paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, Bapak Ibu akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan secara online melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Untuk jadwal paling dekat di Jogja mulai besok pagi, namun sudah kami tutup dari kemarin karena kuota 20 peserta sudah terpenuhi. Untuk pendampingan offline, camp ini dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah dan spesial untuk camp di Jogja sudah termasuk penginapan selama 3 hari. Setiap campnya kami batasi hanya 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit satu paper bisa tercapai. Jadi saya contohkan terlebih dahulu jika ingin Bapak Ibu mendaftar di camp Rumah Scopus, nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke rumahscopus.com. Ke rumahscopus.com nanti Bapak Ibu sekalian bisa scroll ke bawah, nanti pilih di offline. Nah, di sini nanti klik daftar. Di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu sekalian jadwal untuk camp seperti di yang besok ini di tanggal 20 ini sudah ditutup. Jadi yang akan tersedia di camp Jogja di tanggal 27, di 3 Januari dan di Tangerang juga di Januari tanggal 17. Jadi semisal Bapak Ibu ingin camp di Jogja di tanggal 27 Desember nanti tinggal klik di camp Jogja Batch 114 gabung camp. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi data lengkap sesuai data diri masing-masing. Setelah itu nanti melakukan pemilihan pembayaran dan klik daftar sekarang. Nanti akan langsung dibantu oleh CAS kami untuk menyelesaikan pembayarannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Setelah itu di sini ada program yang kedua namanya program kelas online. Untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja, namun Bapak Ibu ingin menyelesaikan paper pada bulan ini juga, Bapak Ibu bisa juga mengikuti program kami yang kedua yaitu namanya pendampingan secara online atau yang biasa kita sebut kelas online. Program kelas online berlangsung selama 8 kali pertemuan dan akan kami dampingi secara intensif dengan target minimal bisa submit satu paper di pertemuan ke-8. Dalam kelas online ini akan diajarkan metode cerdik dan sama seperti camp, namun kami sampaikan secara online dari menetapkan judul hingga mencari referensi terbaik selain melalui Scopus sampai dengan persiapan submit paper. Selain webinar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 13 video materi dari Rumah Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang jadi bisa dipelajari selamanya tanpa batasan waktu. Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video dan webinar dalam kelas online. Untuk kelas online batch 14 kemarin sudah kami tutup dan akan dimulai lagi di batch 15 yang akan dimulai pada tanggal 3 Januari sampai tanggal 20 Januari. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin papernya jadi di tanggal 20 Januari, wajib mengikuti kelas online batch 15 ini. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar Rp1.875.000, tapi untuk khusus Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti rangkaian webinar pada malam hari ini akan mendapatkan diskon menjadi Rp750.000 saja. Kupon member baru hanya berlaku sampai di hari Sabtu besok saja. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selama 14 batch kami buka selalu penuh untuk kelas online ini karena merupakan program baru. Jadi member baru juga bisa ikut untuk join di kelas online. Jadi setiap kelas online juga kami batasi hanya 40 peserta saja. Terus bagaimana jika mendaftar? Langsung saya praktekkan terlebih dahulu. Jadi sama seperti tadi caranya nanti Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi rumahscopus.com. Nanti tinggal scroll ke bawah.
scroll ke bawah nanti pilih daftar. Nah, daftar nanti silahkan diisi data diri masing-masing. Setelah itu nanti khusus Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini akan mendapatkan kupon new member. Kupon new member nanti akan langsung otomatis ada potongan 750.000. Jadi mohon maaf bukan potongan 750.000, namun nanti akan mendapatkan harga 750.000 saja. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan terkait camp dan kelas online Bapak Ibu sekalian? Saya mau tanya terkait dengan game tadi, kalau Iya. bisa di atas tanggal 10 Januari ada nggak ya? Ini apa ya Pak? Di camp apa di kelas online? Camp. Di camp. 10 Januari di Di atas 10 Januari. 10 Januari ya. Oke. Kalau untuk kelas online yang sudah tersedia itu selalu di hari Jumat, Sabtu, Minggu nggih Bapak. Jadi mungkin bisa dialokasikan waktunya di Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi mungkin kalau memang campnya juga bisa 10 orang nanti akan diadakan di tempat Bapak. Jadi seperti itu. Nanti Rumah Scopus yang akan datang ke tempat Bapak seperti itu. Jika peserta sudah 10 orang, nanti Rumah Scopus akan berkunjung dan mengadakan camp di lokasi Bapak. Mungkin bisa seperti itu Bapak. Pertanyaan lainnya di chat, Mas. Ada. Oh, pertanyaannya Mohon di chat. izin bertanya, Monggo Bapak. ini, terkait kelas online, terkait penelitian yang Scopus ini, apakah menyangkut seluruh semua disiplin ilmu? Iya Bapak, untuk saya langsung jawab, untuk camp Rumah Scopus ini semua bidang ilmu bisa ya Bapak. Jadi sudah banyak alumni dari berbagai bidang itu sudah masuk ke Rumah Scopus dan mengikuti program lanjutannya, dan alhamdulillah kurang lebih dari ada sekitar 6 bulan atau kurang lebih dari 6 bulan juga sudah bisa publish di Scopus Bapak seperti itu. Jadi untuk semua bidang jadi bisa. Oke. Kemudian yang kedua itu, berarti ini pendampingan sampai kita submit sampai publish atau gimana? Atau cuma sampai ke submitnya saja? Ini Bapak rencananya ingin di program yang mana? Coba saya bantu jelaskan. Di camp apa? Yang kelas online. Oh, yang kelas online. Baik. Untuk yang kelas online nanti akan setelah mengikuti rangkaian sampai 8 sesi, nanti akan ada submit paper Bapak di sesi terakhir. Terus nanti setelah 3 bulan, nanti akan ada pendampingan juga. Setelah mengikuti kelas online, nanti akan ada pendampingan baik itu dari via WA dan Zoom. Nanti akan selalu ada pendampingan di 3 bulan, dan di setiap hari Kamis sore itu gratis Bapak. Jadi Bapak bisa selalu menanyakan perihal teknis dan lain sebagainya, konsultasi dan lain sebagainya di hari Kamis sore itu sifatnya gratis dan akan selalu diadakan seperti itu Bapak. Seperti itu Bapak. Nggih, matur suwun. Sami-sami Bapak. Mohon di-share grup. Oke, nanti untuk program-program lanjutan akan tetap kami share juga di grup Bapak Ibu sekalian. Mungkin apakah kelas online ada pendampingan sampai publish? Ya, seperti yang saya katakan tadi, nanti di kelas online juga targetnya akan di sesi ke-8 ada submit paper. Setelah submit paper nanti ada pendampingan selama 3 bulan, dan di hari Kamis sore itu akan selalu ada pendampingan selama-lamanya. Kalau kata Pak Jos, sampai kapanpun seperti itu. Kalau belum penelitian apakah bisa tetap ikut misalnya? Oh, baik Ibu Setia. Kalau belum penelitian, baik Ibu. Jadi bagi Ibu yang ingin mempelajari submit paper hingga submit paper dan lain sebagainya, itu bisa juga untuk mengikuti di program kelas online ataupun camp
Ibu. Jadi mungkin ingin belajar terlebih dahulu cara submit paper dan pembuatan paper dan sebagainya, itu bisa juga Ibu. Jadi eh, tidak harus, bagusnya sih menyiapkan minimal hasil riset, tetapi kalau Ibu cuma ingin belajar itu juga tidak apa-apa, seperti itu Ibu. Mohon kirim di grup link untuk kelas online. Oke Bapak, mungkin bisa chat ke CS kami Bapak. Kalau di grup mungkin bisa langsung chat ke CS kami, nanti akan dibantu untuk informasinya, seperti itu. Perkiraan biaya submit berapa? Biaya submit ini tentunya berbeda-beda ya Bapak. Jadi ada yang submitnya bisa gratis dan ada submitnya yang berbayar, tergantung jurnal tujuannya, seperti itu. Webinar setiap Kamis sore itu gratis ya Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki pertanyaan pada malam hari ini, nanti bisa langsung menanyakan di sore hari, di hari Kamis, di Kamis sore, seperti itu. Kamis sore 15.30, seperti itu. Tangerangnya di mana? Nanti akan diinfokan Bapak untuk Tangerangnya tepatnya di mana, tetapi nanti akan Rumah Scopus akan mengadakan camp di Tangerang. Mungkin bisa langsung daftar diri, mengingat kuotanya sangat terbatas untuk camp, jadi mungkin bisa langsung daftar. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Punten satu lagi ya monggo Bapak. terkait apa ya, OCS-nya, OCS dari Scopusnya itu yang direkomendasikan dari Rumah Scopus itu apakah masuk ke Q1, Q2, Q3 atau gimana itu? OCS ya. Ya, artinya kan kita tadi didampingi sampai submit. Nah, otomatis kan OCS-nya kan yang merekomendasikan kan dari Rumah Scopus. Nah, itu apakah masuk ke Q1, Q1, Q2 atau Q3 atau gimana? Oh, kalau itu bermacam-macam Bapak. Jadi ada yang di Q1 juga ada, di Q2 juga ada, di Q3 juga ada. Jadi mungkin di awal kita ngambilnya eh, kalau kita targetnya submit ke Scopus, mungkin bisa di Q3 terlebih dahulu, terus nanti akan dinaikkan di Q2 dan Q1, seperti itu. Jadi bisa submit terlebih dahulu dan bisa publish di Scopus terlebih dahulu. Tapi kalau kita juga mengincar di Q1 juga itu bisa memungkinkan Bapak. Jadi karena banyak testimoni juga untuk member-member Rumah Scopus, ada yang keterima di Q3 terlebih dahulu, terus nanti lanjut ke Q2, ada juga yang langsung Q1, seperti itu Bapak. Oke, Oh ya, terima kasih. Siap, oh Bapak. ya. Mungkin ada lagi Dan Bapak Ibu sekalian? itu flyer untuk yang camp tadi itu bisa nggak di camp yang camp flyer Oh, di camp chat. tadi itu Ya, di chat linkin yang mana ya Bapak? Apakah artikel yang bisa dibuat berupa literatur review saja atau bisa artikel dari hasil penelitian? Oke, Ibu, ini untuk ke kelas lanjutan ya, kelas online atau camp ya Ibu? Oh, yang atau camp. yang Kalau yang camp. tadi kita dari hasil penelitian itu sudah bagus Ibu. Jadi minimal kalau ingin langsung submit paper dan memang targetnya untuk submit paper, itu bisa langsung mulai dari hasil penelitian Ibu. Jadi nanti di sesi pertama akan ada penentuan judul dan topik yang menarik. Yang kedua akan mendapatkan referensi terbaik dengan mudah. Yang ketiga, optimasi laptop dan MacBook. Yang keempat, menyusun paper sesuai dengan anatomi. Yang kelima, digital writing. Yang keenam, memilih jurnal yang sesuai. Ketujuh, itu template paper. Dan kedelapan itu submit paper, seperti itu. Link yang udah bisa diakses. Mungkin bisa langsung ditanyakan ini Bapak Rusli di CS kami untuk
terkait link dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala sedikit di Zoom-nya, jadi mungkin rekamannya nanti akan dikirimkan tetap di besok pagi insya Allah di WA dan di email Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung chat ke CS kami, nanti akan dibantu baik itu pendaftaran camp dan ataupun pendaftaran kelas online. Dan khusus kelas online ini nanti harganya di 750.000 saja Bapak Ibu sekalian, dan akan berlaku sampai di hari Sabtu, seperti itu. Jadi segera amankan kursi Bapak Ibu sekalian, karena mengingat kelas online ini salah satu program unggulan juga kami, jadi banyak member-member yang ingin bergabung, seperti itu. Mungkin cukup untuk malam hari ini. Terima kasih kembali atas yang sudah bergabung sampai pada malam hari ini, walaupun tadi masih ada gangguan, dan tetap semangat. Semoga bermanfaat malam hari ini, webinar pada malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Terima kasih. Oh, ini